Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah berselawat bersama. Saya ingat apa yang kita bacakan dalam selawat tadi, jadi ingat Mas Zainul Arifin 23 tahun yang lalu rekaman Ya Allah Ya Azim sama Haddad Alwi di Jakarta, kebetulan saya dampingi. Itu luar biasa perjuangan zaman dulu. Masih usia berapa ya, masih muda ya. Pertama itu, kedua saya bahagia teman-teman Ma'iyah yang masih muda-muda ini. Saya lihat potongannya ya ketua keren-keren kabeh ya. Berarti kerja temenan. Saya kalau pagi jam 6 ada tetet depan rumah saya jualan sari roti, ternyata anak Ma'iyah. Ketemu lagi di sana tambal ban Arema Ma'iyah. Ketemu lagi jualan bisnis ternak anak Ma'iyah. Ini saya kira luar biasa. Karena Mbah Nun di usia seperti kalian itu juga pekerja keras, bahkan sampai hari ini. Mbah Nun bukan saja seorang guru, tapi juga seorang pekerja keras. Anak-anak, teman-teman ini mungkin durung sampai tutup ilmune. Mbah Nun zaman umur 20-30 tahun itu bendino seminggu pisan gadekno mesin tik. Nah pegadean. Untuk apa? Untuk menjaga izahnya, menjaga harga dirinya, menjaga luar biasanya. Tapi begitu usia sudah 40 tahun, Mbah Nun adalah rezeki yang mengalir. Sampai di Semuntoro ini sekolah-sekolah itu yang bangun beliau. Tidak saja seorang ulama, tidak saja seorang kiai, tapi juga seorang yang ekonominya kuat. Karena bisa membantu banyak hal di Menturo ini. Dilakukan Mbah Nun 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Jadi anak-anak, ojo dicukup ilmu Mbah Nun itu ngajini tok. Tapi apa? Pekerja keras. Kalian kalau bekerja keras, saya kira menjadi kunci kemajuannya. Ngaji wajib, tapi kerja keras ya wajib. Ya. Saya ingat terbang ini tadi, terakhir nggak pakai musik ini. Saya ingat 20 tahun yang lalu saya ngalami 1 tahun di Guru Z, Martapura. Saya 1 tahun tidak pulang ke Menturo malah. Hanya sekali-sekali saya pulang ke ibu, tapi saya nggak pulang karena saya di Martapura 1 tahun. Melok selawatan, melok ngaji, bekerja apa saja saya lakukan di Martapura tahun 2003 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 1 tahun saya hampir tiap malam ikut selawatan di Guru Z. Apa yang terjadi? Apakah kemudian hidup saya gampang? Tidak. Podohai. Tapi Allah ternyata harus menyuruh sabar menunggu. 20 tahun kemudian Allah memudahkan semua hal karena berkah 20 tahun yang lalu kita selawatan bersama. Ojo saiki jaluk saiki kaiso. Tenono umur 40 sakit kok gampang. Saya 60 tahun besok. Dan saya dapat kemudahan Allah ketika saya sudah tidak mengejar dunia. Gak tak uber saiki dunia rek. Tapi dunia ini teko dhewe bendino. Saya nggak pernah nguber sekarang. Dulu saya nguber dunia, wis bendino kerja keras. Tapi saya sekarang nggak nguber dunia, tapi dunia ini teko dhewe. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan 25 tahun itu istiqomah. Jadi saya ngajak teman-teman bergurulah pada Mbah Nun, tidak saja pikirannya, visinya, ilmunya, tapi juga modal hidupnya. Mbah Nun adalah orang yang tidak saja menginspirasi kita, tapi guru kita yang sejati. Saya, Mas Zainul, Mas Sudrun, rombongan Kiai Kanjeng, 1 kereta api di gerbong dari Jakarta menuju Surabaya. Waktu itu naik kereta, belum naik bis kayak sekarang. Sudah sampai di Surabaya, turu kabeh gak iso tangi, senangekno Mbah Nun kabeh. Tangi tutup. Bos sing ngundak malah nangekno kene kabeh. Di kamar di Hotel Elmi, 1 kamar sing nggone arek 5, Mbah Nun gak lek bengi-bengi mlebu kan nggone dinggone arek akeh. Itu dilakukan zaman mudinya dulu. Jadi tolong anak-anakku yang masih muda-muda ini saiki semangat to nyambut gawe sing temenan, keringetan sampai ireng itu lho, rupane ireng-ireng itu. Udah aku ya. Nang sawah, nang kebun, saya lakukan itu. Tapi sekali lagi tolong ojo diuber dunia, akan melayu dunia. Tapi nek kon gak nguber dunia, apa kata akhirat? Gusti Allah akan memudahkan, dunia itu akan datang memudahkan kita semua. Ya. Tapi ojo njaluk saiki. Panjang Allah ngasih itu. Mbah Nun melakukan itu. Berpuluh-puluh tahun beliau susah.
Biyen ren ngundang rewak riwi kan sing kayak hotel kan kayak transport. Saya ndampingi tahun 98, 99 ndampingi. Gak ono sing nyusul-nyusul gak ono zaman biyen. Ya numpak bis, engko mudhun numpak meneh becak, pindah melaku wis bendino itu. Itu tahun 97, 98, 99. Jadi jika pirang tahun saya 30 tahun ya, 30 tahun. Nah, maka malam ini peringatan 70 tahun Banun adalah ayo diambil rohnya, batine Banun. Ojo mek pemikirane sing kok cukup bebas tok. Sing kok cukup mek ikine tok, enggak bisa. Lakunya baca bukunya Banun, lakunya kita ikuti. Lakunya. Saya hari ini masih mengikuti Citwidi tok. Iku ya suwangel. Sabar. Prihatin hidupnya. Itu berpuluh-puluh tahun. Sampai hari ini dilakukan beliau. Jadi kita memperingati 70 tahun beliau hari ini adalah bersama-sama belajar untuk terus meningkatkan diri. Dan saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih, anak-anakku semua tetap istiqomah. Kita kasih aplaus untuk Omah Badambulan ya, tepuk tangan dulu ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ketuanya Mas Iksan tadi telepon saya, selama pirang tahun kenal aku gak tahu telepon, baru tadi telepon. Lumayan lah jadi ketua baru ya. Jadi istiqomah jalankan Omah Badambulan ini dan insya Allah kalau kita siap niatnya tidak dunia, Allah akan mudahkan dan itu tidak teori tapi nyata karena saya sudah jalani. Ketika saya ikut selawatan terbangan karena musik ini di Geruze Martapura, itu saya tidak merasakan apa-apa zaman itu. Tapi sekarang saya merasakan, tanyakan istri saya, malam saya sering nangis sendiri, dengerin sendiri nangis, apa saya sering nangis. Ketika saya mengamalkan wakafa billahi syahida, korban berguguran di depan saya. Anak-anak saya sendiri, teman-teman sendiri, anak buah saya sendiri. Karena Allah yang menunjukkan. Hati-hati kita hari ini untuk melakukan apa saja. Semua hal yang kita wiridkan, semua yang kita ucapkan, langsung balik nang awake dhewe, balik nang orang lingkungan kita sendiri. Saya jalan. Sampai saya wedi baca wakafah itu karena ternyata ada langsung korban di depan saya, di depan mata. Di depan kepada Allah, tunjukkan kepada Allah. Ini loh, sing bener iki loh, sing gak bener, ditunjukkan. Saya maaf, sekali lagi, ojo bareng teman-teman ngubur dunia, pasti aku ndak kecelik. Ngubur akhirat, tapi gak teori. Yo Pak, akhirat gak ada duit ngono. Kan gitu kan? Sampeyan nek duwe akeh, duit itu tidak penting. Serius. Karena duit akeh aku ngomongin ya, Rek. Nek duitmu gak akeh aja ngomong ngono kale ya. Gak penting serius. Serius. Saya ngomong ini karena saya nyata. Yang penting apa? Awake dhewe diridhoi Gusti Allah. Sehat, diridhoi Gusti Allah, lancar, iso menyenangno wong akeh, berbuat untuk kebanyakan orang. Itu aja kita lakukan tiap hari. Maka saya senang sekali malam ini teman-teman anak muda-muda masih bekerja keras. Saya juga dengar teman-teman yang luar biasa bekerja keras. Ilingo pokoknya kon bahasanya Manun satu, kudu tetap menginjak bumi. Nempel lemah. Itu apa? Berarti keringetan. Berarti kerja keras. Berarti apa? Itu yang dilakukan. Gak ono wong iso ngalahno menginjak bumi. Kalau dalam bahasa saya, letakkan diri di paling bawah. Nggak akan bisa jatuh. Kata itu nanti kan. Wis nisor. Bagaimana meletakkan diri paling bawah? Banyak hal yang tidak dilakukan. Banun lakukan. Kita kasih contoh. Apa yang beliau lakukan kita lakukan. Menempatkan diri di paling bawah. Wis gak mendekek jabatan, gak pingin opo, gak pingin dihormati orang. Letakkan diri paling bawah. Wis pasti aman. Awak dewi kadang-kadang kedur ndekek awak itu. Maka saya sudah hampir 5 tahun ini mengambil posisi meletakkan diri paling bawah. Aku gak tau gelem dijak ngomong nang Badambulan. Wis gak tutuk ilmuku, gak nutut. Gak nutut itu gak iso. Gak nutut ilmu ini gak tutut aku. Saya gak ngerti karena saya tidak punya ngerti kalimat lagi. Saya ngerti keringat, saya ngerti kerja keras, saya ngerti manfaat itu. Nek kate ngomong apa meneh. Wis gak iso karena setiap kalimat yang kita omongkan harus dipertanggungjawabkan. Kate ngomong apa, Dik? Wong kate ngomong ngajari arek wong kene durung iso ngajari, durung iso ngomong. Maka saya sudah hampir 5 tahun ini enggak pernah saya dikon ngomong Pak Saipul enggak lah, Pak Saipul sepinter ngomong enggak, saya enggak bisa. Karena setiap kalimat yang saya omongkan harus bisa saya praktekkan, harus saya bisa buktikan. Temenan ta uripmu. Jari Gusti Allah gitu. Terakhir saya mengajak teman-teman sekalian, dalam bahasa sederhananya gini, kalau kalian ibadahmu hanya biasa-biasa saja, Allah juga akan menghadiahkan kamu biasa-biasa saja.
Karena Allah menjanjikan rezeki yang tidak terduga-duga, maka setiap hari lakukan sesuatu yang tidak terduga-duga. Bahasa saya sederhana gini, Gusti Allah nek malaikat nek awakmu sembayang, awakmu kerja, keringetan, marino terus awakmu layak. Itu malaikatnya nyata karo layak-layak. Tapi begitu kamu arek iki rek umatku rek pinter rek, moro-moro ngrewangi wong akeh, macam-macam, kaget. Langsung ngatek nyaret, sapa jenenge umatnya Gusti Allah mati cawatet ngatek dek. Malah kita kaget. Karena yang kita lakukan sesuatu yang tidak umum. Nek awakmu kerja isu mulai sore umum, intine ya ngene iku kerja. Sembayang 5 waktu ya umum. Carikan sesuatu yang tidak umum di depan mantap di depan Allah. Dan ojo wedi karo menungso. Menungso itu gak penting. Manusia itu tidak penting. Bah dinilai sakarmu, yang penting dinilai Allah. Gak penting cedek karo manusia, yang penting dinilai Allah. Tapi ojo kemudian gak gelem karo koncoan ya kaya. Tapi intinya kita lebih mengutamakan Allah daripada itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman Rumah Padang Bulan yang telah mengopeni Padang Bulan dengan sungguh-sungguh. Dan kita semua bersyukur karena masih punya Mbak Nun yang membimbing kita, ngoreksi kita, marahin kita, memberikan masukan apa saja kepada kita untuk terus melanjutkan perjuangan hidup ini. Dan kita memang membutuhkan guru-guru seperti Mbak Nun dan yang lain untuk apa? Untuk menjaga tetap kita di jalan Allah, tetap kita mengutamakan Allah dan mendekatkan diri pada Rasulullah daripada kita hanya berdekatkan pada manusia. Tadi kita selawatan hanya beberapa menit, rasanya seger awak ya. Lakukan itu tiap hari, saya lakukan. Kadang-kadang aku nangis dewe karo turu ngrungokno selawat-selawat atau ngikuti selawat-selawat itu segernya luar biasa. Segar di badan kita ya. Matur nuwun. Selamat berjuang teman-teman semua. Mudah-mudahan terus Allah mudahkan dan saya atas nama teman-teman tuan rumah mohon maaf atas segala kekurangannya dan nggak sengaja malam ini tidak ada suguhan apa-apa ya karena memang saanone wis untung kok dewi-dewi rokok ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.